Welcome to Zian Entertainment. Peristiwa kekejaman G30 SPKI meninggalkan coretan hitam dalam sejarah bangsa Indonesia. Seorang saksi sejarah peristiwa itu mengungkapkan pengalamannya ketika ia hampir ikut menjadi korban. Viewers, inilah kisah Sukitman, polisi yang jadi saksi mata kekejaman PKI di Lubang Buaya. Tiba-tiba, ia dikejutkan oleh bunyi rentetan tembakan yang rasanya tidak jauh dari posnya. Karena tembakan itu berasal dari bawah dan dekat di situ ada gedung ngabak yang tinggi. Suara tembakan itu pun memantul. Rasa tanggung jawab membuat Sukitman bergegas mengendarai sepedanya dengan cara melawan arah mencari sumber tembakan itu. Ternyata suara itu berasal dari rumah Jenderal DI Panjaitan yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin. Di situ sudah banyak pasukan bergerombol. Belum sempat tahu apa yang terjadi di situ, tiba-tiba ia dikejutkan oleh teriakan tentara berseragam loreng dan berbaret merah yang berusaha mencegatnya. Turun, lempar senjata, dan angkat tangan. Sukitman yang waktu itu baru berusia 22 tahun, kaget dan lemas. Ia segera melakukan apa yang diperintahkan tanpa bisa menolak. Di bawah ancaman senjata di kiri kanan, Sukitman kemudian diseret dan dilemparkan ke dalam truk dalam keadaan tangan terikat dan mata tertutup. Tapi saya tetap masih belum bisa menduga apa yang terjadi, katanya mengenang peristiwa menakutkan itu. Menurut perasaannya, dalam truk itu Sukitman ditempatkan di samping sopir. Dengan mengandalkan daya ingatnya, Sukitman berusaha mencari tahu kemana ia akan dibawa. Begitu dari cawang belok ke kanan, Sukitman mulai kehilangan orientasi. Berbagai perasaan berkecamuk di dadanya. Pokoknya saya pasrah kepada Tuhan sambil berdoa, katanya. Entah di mana, akhirnya kendaraan yang membawa Sukitman berhenti. Ia segera diturunkan dan tutup matanya dibuka. Tentu saja saya pelongo-pelongo, karena dari kegelapan, saya langsung dihadapkan kepada terang. Pada waktu itulah ia mendengarkan orang berbicara, Yani wis dipateni, atau dalam bahasa Indonesia, Yani sudah dibunuh. Tak lama kemudian, seorang tentara yang menghampiri Sukitman dan tahu bahwa sanderanya itu seorang polisi, segera menyeret Sukitman ke dalam tenda. Tentara tersebut segera melapor kepada atasannya, pengawal Jenderal Panjaitan ditawan. Meskipun waktu itu masih remang-remang, di dalam tenda Sukitman sempat mengamati keadaan sekelilingnya. Ia melihat orang yang terlentang mandi darah, ada juga yang duduk di kursi sambil bersimbah darah. Seseorang memerintasi tentara tadi, yang kemudian diketahui namanya Letudul Arif, agar Sukitman ditawan di depan rumah. Begitu hari terang, dari jarak 10 meter, Sukitman bisa melihat dengan jelas kelompok orang mengerumuni sebuah sumur sambil berteriak, "Ganyang kabir, ganyang kabir." Ke dalam sumur itu dimasukkan tubuh manusia entah dari mana yang langsung disusul oleh berodongan peluru. Sukitman sempat melihat seorang tawanan dalam keadaan masih hidup dengan pangkat bintang 2 di pundaknya. Mampir sejenak di tempatnya ditawan. Setelah tutup matanya dibuka dan ikatannya dibebaskan, di bawah todongan senjata, sandera itu dipaksa untuk menandatangani sesuatu. Tapi kelihatannya ia menolak dan memberontak. Orang itu diikat kembali. Matanya ditutup lagi dan diseret langsung ke dalam sumur yang dikelilingi manusia haus darah itu dalam posisi kepala di bawah. Dengan perasaan tak karuan, Sukitman menyaksikan kekejaman demi kekejaman berlangsung di depan matanya. Sampai ketika orang-orang buas itu mengangkut sampah untuk menutupi sumur tempat menendam para korban. Dengan cara itu, diharapkan perbuatan kejam mereka sulit dilacak. Di atas sumur itu kemudian ditancapkan sebuah pohon pisang. Setiap habis memberondongan peluru,
jika akan membersihkan senjatanya. Para pembunuh yang menanamkan dirinya sukarelawa dan sukarelawati itu bisa melewati tempat saya ditawan, tambahnya. Dengan demikian, Sukitman bisa melihat dengan jelas siapa saja yang terlibat peristiwa yang meminta korban nyawa 7 pahlawan revolusi itu. Ia pun sempat melihat Letkol Untung yang mengepalai kejadian kelam dalam sejarah militer di Indonesia. Kemudian, salah seorang anggota Cakrabirawa menghampiri Sukitman yang masih diliputi rasa takut. "Kamu tidak usah takut, kita sama-sama prajurit. Beli kaos singlet pun kita sudah tidak bisa. Sementara para jenderal yang menamakan diri Dewan Jenderal, jam dinding di rumahnya saja terbuat dari emas dan mereka akan membunuh presiden pada tanggal 5 Oktober. Kamu kan tahu Cakrabirawa tugasnya adalah sebagai pengawal dan menjaga presiden," kata Sukitman mengulangi apa yang diucapkan si anggota Cakra tersebut. Waktu itulah Sukitman baru merasa agak tenang meskipun ia masih tetap diawasi. Ternyata anggota Cakra itu sudah didrill karena langsung berada di bawah komando Letkol Untung. Sekitar 1-2 jam kemudian melalui radio disiarkan siapa yang mendukung G30S itu akan dinaikkan pangkatnya 1 tingkat untuk prajurit, sementara yang aktif akan memperoleh kenaikan 2 tingkat. Mendengar pengumuman itu, semua yang merasa terlibat bersalam-salaman karena merasa gerakan mereka sukses. Setelah suasana agak tenang, Sukitman dipanggil oleh Letnan Dul Arif yang menanyakan di mana senjata Sukitman. Sukitman menjelaskan apa yang terjadi ketika ia berada di daerah Kebayoran. Akhirnya senjata itu bisa ditemukan walaupun dalam keadaan patah. Mengira Sukitman bukan musuh, bahkan teman senasib, Jumat sore itu Sukitman diajak menuju Halim bersama iring-iringan pasukan. Sesampai di Gedung Penas, daerah bypass sekarang Jalan Jenderal Ahmad Yani, pasukan itu diturunkan di lapangan, sementara Sukitman masih bersama Dul Arif. Pada malam harinya, entah mengapa orang yang mengawasi tawanannya malah mengajak Sukitman untuk mengambil nasi. "Kemana?" tanya Sukitman. "Ke Lubang Buaya, tempat para jenderal dibunuh," jawab Kopral Iska, orang yang mengajaknya tersebut. Pada waktu itulah saya baru tahu bahwa yang dikatakan Ganyang Kabir itu para jenderal, ungkap Sukitman. Keadaan masyarakat masih tenang karena belum menyadari apa yang terjadi. Saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Manusia-manusia Husdera itu masih diliputi suasana kemenangan. Selesai mengambil nasi, mereka segala kembali ke Gedung Penas untuk membagikannya kepada para pasukan. Ketika kembali menuju Gedung Penas, saya sempat turun untuk membeli rokok. Saya pikir mendingan saya terus pulang saja, kata Sukitman. "Jangan," kata Kopral Iska yang menjadi sopir. "Saya juga pulangnya ke Tanah Abang." Ternyata Iska adalah sopir Letkol Untung yang mengotaki pemberontakan berdarah ini. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang tokoh-tokoh penting di Indonesia. Jika ada yang kurang atau keliru, kalian bisa menambahkannya di kolom komentar.